Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Nabi lebih lama berdagang daripada sebagai Rasul. Nabi berdagang mulai 12 tahun, 12 tahun. sampai 40 tahun. Jujur. Ya. Jujur itu artinya jangan menipu pembeli. Jangan mengatakan baru padahal sudah tua. Sudah barang lama. Ya. Mas David, Apalagi? ini saya mau tawarkan sedikit proyek ini, bisnis. Proyek? Iya, Proyek apa? jadi begini sistemnya. Hmm. Kita cuman modal 1 kali saja, Iya. sudah banyak kita dapat untung. Misalkan Mas David cuman cukup kasih saya 1 juta, Iya. itu dapat 10 kali lipat. Jadi 1 minggu langsung 10 juta bisa. 1 minggu langsung 10 juta saya bawa pulang uang. Langsung kita bawa pulang uang. Untungnya banyak sekali itu. Banyak memang. Itu bisnisnya apa? Kalau bisnis kita tidak perlu tahu. Yang penting itu kita dapat ini nih. Fulus. Teman saya sudah dapat. Dia sekarang sudah punya kapal pesiar. Oh, kaya sekali berarti. Iya. Saya juga sudah mau ini, tapi jangkarnya dulu saya beli. Oh, tapi belum pernah coba? Belum. Ini baru mau coba sekarang? Baru mau coba. Nggak boleh gitu bisnis, itu kita mesti tahu bisnisnya apa. Nggak Tidak. percaya. Kita tanya Ustadz deh. Lebih baik kita tanya Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Apa senjangkar? ada ini Pak Ustadz. Ini Obrolan Ustadz. sedikit. Tabe Ustadz. Itu ke Pak Ustadz. Apa saya dengar jangkar-jangkar? Ini. Coba jelasin. Ada saya punya bisnis nih Pak Ustadz. Ah. Cuman modal 1 kali saya 1 juta. Oh, langsung dapat 10 juta. Apa hubungannya sama jangkar? Bisa beli kapal pesiar, tapi untuk sementara jangkarnya dulu saya beli. Jangkarnya yang dulu kebeli. Tidak perlu tahu dagangnya atau bisnisnya apa, tidak usah. Tidak Yang penting kan boleh. ini. Tuh. Dalam berdagang itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Betul. Coba baca sejarah hidupnya para nabi. Jadi sebelum beliau dilantik Iya. sebagai nabi rasul itu ada 2 pekerjaannya. 1 pengembala. Iya. Rasulullah pernah mengembala. Ibrahim pernah mengembala. Musa pernah mengembala. Isa alaihissalam pernah mengembala. Pengembala. Iya. Yang kedua setelah besar lagi menjadi pedagang. Pedagang, iya. Nah, 2 profesi ini harus punya 2 karakter yang baik. karakter. 1 pengembala sabar. Bayangkan kalau orang mengembala Iya. 1 lari ke sana, ditangkap di sana, lari lagi di situ, Iya, lari di situ, masuk lagi di situ, kan? Kalau dia nggak sabar, aina potong cepanan, ngajarin kau siksa, kan? Sabar. Harus sabar, iya. Pak. Yang kedua pedagang. Pedagang itu dia harus punya sifat jujur. Nah, berdagang pun begitu. Para nabi dan rasul itu berdagang. Iya. Rasulullah itu sebelum menikah dengan Khadijah, kan beliau pedagang. Pedagang ulung beliau. Oh, iya. Usia 12 tahun beliau sudah berdagang. Beliau ikut dengan paman beliau ke Syam. Itu bukan naik pesawat, bos. Bukan naik bus, bukan naik kereta. Pada zaman itu naik onta dan kuda. Oh, belum ada. Nah, ojek. disitulah kemudian Nabi kan ditandai kenabiannya. Setelah sampai di Syam, ditandai oleh seorang pendeta, Bukhaira namanya. Wih, ini ada anak muda. Iya. Ada tanda-tanda kenabiannya. Jadi dalam proses pergi dagang itulah Nabi dikenali sebagai ada tanda-tanda kenabian. Langsung pendeta berkata, kasih pulang ini, kemana kamu? Kalau dia dapat orang Yahudi ini, dia bunuh ini Nabi yang dicari-cari orang Suruh Yahudi. jaga ya itu ya. Didagang. Iya. Jadi Nabi itu malah kalau saya baca sejarah hidupnya Nabi lebih lama berdagang daripada sebagai Rasul. Nabi berdagang mulai 12 tahun, 12 tahun. sampai 40 tahun. Jadi kira-kira itu usia berapa ya? Berapa tahun itu? Sementara Nabi usianya 40 sampai 63, 26 berarti tahun. cuma 23 tahun. Nabi berdagang lebih 30 tahun. Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi dagang ini harus ada aturan-aturannya. Kenapa Allah memberikan profesi dagang ini Iya. sebagai pekerjaan para nabi? Karena dia harus punya patokan yang baik. Iya. Karena kalau dia berdagang salah, perkara dunia akan hancur. Maka
ada Nabi katakan perhiasan dunia ini akan tegak apabila ditopang 4 hal. Satu di antaranya adalah jujurnya para pedagang. Bayangkan kacaunya ini kita kalau para pedagang kita tidak jujur. Dia menyangkut hajat hidup orang banyak. Pedagang beras, ketika tidak jujur pada pedagang beras, maka berantakan kita. Beras ini bahan pokok. Berapa banyak orang akhirnya membunuh gara-gara lapar karena penyebabnya pedagang yang tidak jujur. Berapa banyak jadi korban bencana banjir, bencana longsor karena pedagang yang tidak jujur. Pedagang dalam arti kontraktor, pengusaha, berbisnis. Itu kan dagang juga dia. Tidak jujur. Jembatan belum diresmikan sudah runtuh. Itu karena dagang mereka, berbisnis mereka tidak jujur. Maka itu perlu diatur. Perlu. Semua profesi ada adab-adabnya. Dokter ada adabnya. Ustadz ada etika dan adabnya. Kemudian pedagang pun demikian. Karena dia berkaitan hajat hidup orang banyak. Maka perlu diatur. Ada etika dan tata caranya. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Dagang silakan, tapi yang haram riba. Tapi kan banyak juga orang yang berdagang itu nggak melihat etika, Ustadz. Misalnya contoh, misalnya lagi beras, ditimbun berasnya dulu, ya kan? Atau enggak solar ditimbun, ya kan? Paling atau enggak itu contohnya yang ini, Mas David. Masker. Masker, iya. Ini salah satunya. Artinya mereka dengan nama ekonomi, alasannya adalah kita timbun aja dulu. Jadi akhirnya stoknya kan susah. Akhirnya orang cari, mereka naikkan harganya. Setengah mati kita cari. Kalau naik harganya mahal kan itu jadinya beban buat kita juga, Ustadz. Nah, itulah sehingga ada aturannya, ada adab-adabnya. Aturannya itu mestinya dibekukan dalam undang-undang. Ketika Rasulullah menjadi pemimpin umat waktu itu, atau Abu Bakar Siddiq, atau yang paling konkret Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab untuk mengontrol di pasar, itu beliau mengangkat seorang petugas mata-mata melihat siapa pedagang curang, namanya Kansa, perempuan berdagang. Apa yang diputuskan Kansa, itulah keputusannya Umar. Suatu ketika didapatlah pedagang yang menambah, dia jual susu tapi dia tambah air. Didapat sama ini Kansa. Ini mata-matanya Umar. Wah, dia akhirnya dilapor. Wah, melawan ini. Melawan ini yang pedagang susu. Dia bilang, siapa kau? Dia bilang, saya petugas. Saya tidak tahu kamu. Kau tahu atau kau tidak tahu saya? Kau melanggar aturan agama. Datang Umar. Wah, dipukul. Kau sudah melanggar, dipukul tongkat. Kau sudah melanggar, masih melawan lagi. Ini mata-mata saya. Apa yang diputuskan itu keputusan saya. Sekarang kalau kau macam-macam, tidak boleh kau dagang lagi di pasar ini. Tidak boleh. Dia bilang, saya tidak tahu. Oh, ditambah dipukul lagi. Kau lagi melakukan pelanggaran. Kau mestinya melakukan pekerjaan yang kau sudah tahu hukum-hukum tentang pekerjaan itu. Jadi kalau Anda mau bekerja dagang, harus tahu halal haram. Kalau tidak, kau melanggar. Berarti saya mudah-mudahan juga saya tidak ditegur sama namanya mata-mata Umar ini. Karena kan tadi pedagang susu ditegur. Sekarang tapi banyak loh secret buyer yang mau tahu kemampuan kita jujur apa tidak dalam, banyak orang dalam rangka untuk persaingan usaha. Tapi nanti kita bahas lebih banyak lagi deh. Tadi ngomongin soal susu ya, Ustaz. Iya, makanya itu saya bilang. Tadi soal susu yang saya tidak bakal bicara soal pedagang susu itu kan, Ustaz kan? Tidak bakalan dipukul tongkat saya ini karena yang susu yang saya tawarkan ini memang higienis. Terbaik memang ini kan. Susu steril 7 kurma. Nah, kenapa saya kasih lihat ini? Karena susu steril 7 kurma ini perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat, serta dikemas di dalam teknologi yang modern. Nah, pakai kaleng yang higienis pula, tuh bagus. Jadi double manfaat. Karena sekarang kan banyak juga minuman-minuman, apalagi susu yang tadi Pak Ustaz cerita, tapi yang biasa-biasa saja. Nah, ini yang double manfaat. Jadi susu steril 7 kurma aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Dan ukurannya pasti tetap ini kan? Pasti tetap. Tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Oke, baik. Jadi susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Masya Allah. Oke, kita pindah dulu dari sini, cari tempat yang adem-adem. Ya, Ustaz, tapi saya mau tanya, Ustaz.
Jadi gimana nih bisnis yang ditawarkan sama Arif nih? Arif nih kan dibilang katanya keuntungan dikasih 1 juta, bisa dapat 10 juta. Saya tanya bisnis apa nggak boleh tahu. Tapi nanti kita lanjut ya Ustadz ya. Saya mau kenalkan juga ada kerabat saya yang juga pengusaha. Iya. Dan alhamdulillah usahanya tidak melanggar syariat. Masya Allah. Saya mau dong. Saya kok bisa belajar. Iya, saya mau belajar. Jangan sampai kau belajar sama pakai pelat talang. Apa itu Ustadz? Tipu-tipu. Saya nggak ngerti jadi saya tahu. Siap. Ketika ada berdagang, satu, luruskan niat. Kalau niat berdagang lillahi ta'ala, maka insya Allah dagang kita tidak akan menghalalkan segala cara. Mari. Ya, Ustadz. Makasih. Hati-hati. Assalamualaikum. Sekarang banyak orang berbisnis Iya. dengan menghalalkan segala cara. Wah, iya. Karena makin susah, maka makin banyak orang hilang akal sehatnya sehingga dia terjerumuslah dalam dagang-dagang tipu-tipu. Orang Makassar bilang ketemu pakai kepala talang. Kepala talang. Kepala talang. Ya. Pakai kepala talang. Cocok ini kalau saya di sini. Cocok Iya, Ustadz. cocok. Silakan. Iya. Tuan saya yang luar biasa nih. Luar biasa sekali. Alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya dagang itu Ustadz, kayak tadi gitu. Kan banyak yang bilang nggak perlu saya telepon masuk, ada yang masuk. Biar saya saja, Pak Ustaz. Oh iya. Siap. Eh, Tunggu sebentar. kau tuan saya yang paling muda toh. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Ki. Iya. Tuh. Waalaikumsalam, Ustadz apa kabar? Nah, ini yang saya bilang tadi, Mas David, Iya. kawan yang Tapi. juga ikut berniaga. Oh, berarti saya bisa banyak belajar dari Ya. Pak siapa namanya? Dengan Lukman. Oh, Pak Haji Lukman, Dik. Oh, Ya. coba dilihat dulu maskernya. Biar saya lihat mukanya. Nah, Oh, ini mas saya kan. Nah, Ustadz Lukman ini kan? Ya. Karena Pak Ustadz yang saya tahu itu berdagang katanya dilarang itu. Kan ada lagunya Roma Irama itu. Berdagang jangan berdagang. Begadang. Oh, salah saya. Yang ngarang ini Ustadz. Ini ngarang-ngarang juga nih, nggak boleh bagus nih. juga. Ya. Bagus. Ustadz apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik ya, Ustadz. Ini tadi kebetulan saya sama Ustadz Dasa tadi lagi ngobrol-ngobrol soal dagang gitu kan. Iya. Ustadz juga berbisnis ya Ustadz ya? Alhamdulillah kita Oh. punya bisnis kecil-kecilan, Mas David. Apa nih kecil-kecil? Janjian kapal tanker lagi. Bisnis apa Ustadz? Jadi di kampung Iya. kami ada warung makan, terus ada bisnis travel, haji umroh. Haji umroh juga ada warung makan, ada. Ini saya kalau orang pengusaha Iya. biasanya gitu, ngomongnya warung makan. Iya. Besar-besar restoran nggak taunya suka gitu. Bilangnya kecil-kecilan. Ada travel. Mana kecilnya itu? Tidak ada kecil-kecilan. Masya Allah. Ustadz, cerita sedikit dong Ustadz. Artinya gini, untuk memulai usaha kayak ini, Arif kan kepingin sekali dia mau berdagang gitu kan. Nah, gimana? Apa yang harus kita siapkan kalau kita mau berdagang nih sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW? Masya Allah. Ya, jadi mungkin sedikit berbagi pengalaman tentang apa yang sudah kami tempuh beberapa tahun terakhir di dalam berbisnis. Bahwa modal utama yang harus dipakai bagi seorang pengusaha itu adalah kejujuran. Kejujuran. Ini bahkan kami punya moto kunci sukses, mau sukses secara cepat, Iya. itu harus dengan kejujuran. Kejujuran, Dik. Kenapa? Ya dengan kejujuran ini artinya secara bahasanya mungkin integritas ya. Iya. Jadi di dalam berbisnis kita tidak menghalalkan segala cara. Iya. Yang kedua, memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita baca sejarah, beliau itu kan dipercaya oleh Siti Hadijah, yang kemudian jadi istri beliau. Itu kenapa? Karena kejujurannya. Jujurnya, Dik. Jadi itu. Jadi modal utama adalah kejujuran atau integritas. Biar apa? Kita sudah punya rambu, tidak menghalalkan segala cara. Oh gitu. Nah, begitu. Ustadz, pada saat Ustadz mulai bisnis gitu, ya kan orang biasa memulai itu kan mikir modal dulu, Ustadz, duitnya Begini, dulu. begini. Iya. Nyambung yang jujur tadi. Iya. Iya, iya.
Kalau saya tidak punya duit, Iya, itu dia. Gimana? Ustaz? tapi saya dipercaya, saya bisa dapat bantuan dari teman, pinjam. Kalau kita Ya juga. kan? Iya, iya. Tapi kalau saya tidak dipercaya, tidak bakal dipinjami modal. Betul, betul. Kalau saya tidak punya tenaga, Iya. tapi orang percaya sama saya, dia akan datang gotong royong membantu saya. Masya Allah. Tapi ketika kita sudah tidak dipercaya, maka sudah tidak ada lagi. Maka modal utama dalam membangun sebuah dinasti usaha, Kepercayaan. kepercayaan. Maka orang kan bilang, susah mendapat orang jujur sekarang. Iya. Maka jadilah orang jujur, maka kau akan dicari orang. Ketika ada berdagang, satu, luruskan niat. Kalau niat berdagang lillahi ta'ala, maka insya Allah dagang kita tidak akan menghalalkan segala cara. Apa yang disebut lillahi ta'ala? Saya akan berdagang. Oke, saya mau dapat untung. Kalau begini saya lakukan, gimana risiko nanti saya kepada Allah? Kalau saya lakukan ini, gimana di hadapan Allah nanti? Kalau saya lakukan ini, apa penilaian Allah nanti? Itu yang selalu kembalikan ke Allah. Oke, betul. Kalau saya nipu, saya dapat 10 juta. Tapi gimana di hadapan Allah nanti? Nah, kemudian kalau masa krisis seperti ini, masa krisis, bagaimana mensiasati keuangan? Nah, ini kalau ahli ekonomi, bagaimana kalau orang dagang? Ustaz? Nah, kalau lagi krisis gini kan nggak gampang, Ustaz. Iya kan? Ya. Gimana caranya, Ustaz? Nah, jadi memang di masa pandemi ini ya, kita pelaku bisnis memang babak belur ya. Artinya secara keseluruhan kita ini kena dampak. Mau tidak mau, hampir semua sektor ekonomi, bahkan yang usaha yang paling kecil pun terdampak. Jadi ya kita harus pandai-pandai menyiasati. Contohnya ya bagaimana, yaitu mungkin dengan meminimalisirkan biaya-biaya. Ya, jadi pandai-pandai mengatur strateginya. Salah satu barangkali itu di PHK anggota. Iya kan, itu gimana? Terpaksa ya jadinya, Ustaz? Ya? Dirumahkan. Dirumahkan dulu ya sebentar ya. Apa boleh Terus buat? kalau hutang bagaimana, Ustaz? Artinya kan kita dalam, misalnya begitu ya, ada kawan yang mempercayakan kepada kita tadi. Kita janji misalnya tahun ini biasanya kita rutin melakukan pengembalian gitu. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini, kan berarti gimana etikanya kita sama orang yang kita hutangkan, Ustaz? Atau kita pinjam hutang sama dia, kita pinjam uang. Nah, di masa pandemi ini juga kan pemerintah turut ambil dalam ini. Artinya pemerintah juga memberikan stimulus, memberikan bantuan-bantuan kepada sektor-sektor usaha yang betul-betul kena dampak. Ada istilahnya relaksasi bagi nasabah mungkin yang berhubungan dengan bank. Itu Ada kelonggaran pemerintah. Kalau swasta gimana, Ustadz? Misalnya saya personal nih sama Ustadz. Ya. Adabnya dulu deh kita bicara gitu ya. Nah, di dalam saya Islam. kira kalau dijelaskan, kalau kita orang beragama, lebih gampang diskusi daripada kreditur di bank. Kalau bank tidak ada tidak ada pokok sasaran. Jadi harus kalau ngomong ya, kita Ustaz, ya? kalau Ngomong. sahabat, kalau mampu diyakinkan, bahasa di Makassar, mau dia apa bos? Mau kak bayar kan itu kepres sama kau uangku ya. Yang aku sendiri kasih. Yang salah kalau kita bohong. Betul. Bilang enggak ada, aku bayarkan padahal kita beli mobil. Iya kan? Atau enggak marah orang. Tapi kalau kita tahu Mini Ajito, semua orang kena ini dampak ini corona. Mau kak bayar kita ya. Sebagai rasa terima kasih, ini nanti kalau ada mulai baik-baik usaha, ku bayar lagi kalau perlu ku tambah-tambah sedikit. Kalau orang punya agama pasti. Jadi insya Allah. artinya sama-sama saling toleransi gitu ya, gitu. Dan kita pun komit tetap untuk membayar utang. Jadi tetap ngomong gitu ya, Ustadz ya, tetap bicara dengan dia kondisi. Ya, mungkin juga Mas David terkait dengan modal tadi atau hutang. Artinya mungkin ini kepada Mas Arif juga ya, sebagai mungkin yang memulai usaha, bahwa dalam berusaha itu kita tidak boleh juga berpikir instan. Artinya mau langsung cepat. Kenapa ya? Nanti ya itu akhirnya mengambil utang secara serampangan, tidak dengan perhitungan yang baik. Jadi bahasanya kalau belum punya sayap, jangan mau terbang dulu. Pasti jatuh nanti. Oke. Nah, ini terkait dengan masa sekarang ya, sebagai pelaku usaha, mungkin ada kiat-kiat juga dari Pak Ustadz, saran atau nasihat bagi kami pelaku usaha. Amalan terbaik tolak bala adalah sedekah.
sedekah. Jadi jangan berpikir kita lagi susah, lalu kita tidak bersedekah. Logikanya kan, Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. tapi logikanya kan nggak masuk Ustaz. Kan itu logika. Allah kan tidak bisa dilogikakan. Masya Allah. Jadi orang-orang yang baik imannya itu kata Allah, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Ya, maka nggak nafkah. Kalau ketika lapang sebelum ada pandemik, sedekah kita 1 bulan 5 juta. Nah, jangan sampai tidak ada sedekah bulan tahun ini karena pandemik. Mungkin tinggal 500.000. Lalu kita berdoa, ya Allah mudahkan rezekiku kembali supaya saya bisa lebih baik bersedekah kepada orang. Karena sedekah itu Allah ganti dengan lipat ganda. Malah jangan berpikir, lagi susah Tuhan. Nah, bersedekah. Yang kedua, jangan putus asa. Wala ta'asu min rauhillah. Janganlah berputus asa. Ini pandemi saya istilahkan spasi. Spasi. Rip, kau juga mau WhatsApp ada spasimu toh? Iya ada Ustaz. Nggak mungkin kau ketik bingung orang membaca bos. Maka harus ada spasi supaya kita bisa membacanya. Bernapas juga ada spasinya. Spasi. Ya kan? Maka usaha selama 1 tahun ini ya spasi. Pandemi selama 1 tahun spasi. Spasi apa? Evaluasi diri. Evaluasi manajemen, Berbenah. memperbaiki, pintar kau lagi berbenah. Pintar. Ya kan? Nah, mulai lagi kita evaluasi ya kantor-kantor kita barangkali selama ini kurang diperhatikan catnya, mulailah kita perbaiki. Mungkin selama ini kita kurang komunikasi yang baik dengan anak karyawan kita bikin dari situ kita ajak anak karyawan kita untuk selalu percaya. Jadi spasi ini untuk mengevaluasi diri. Berbenah ya. Jadi harus lihatnya dari sisi yang positif ya. Dalam hal ini. Akhirnya kita bisa memperbaiki ke depannya supaya lebih baik gitu, Rit. Iya, alhamdulillah. Gitu. Tapi ngomong-ngomong kan ngomongin bisnis terus. Ini aja belum mulai usaha nih, Ustaz. Baru mau dia. Baru mau cari-cari usaha. Dia baru mau buka usaha ikan cupang. Lumayan 1,5 juta itu. Lumayan. Mungkin Mas David, ini karena sudah menjelang buka puasa, kami mau persiapkan dulu diri untuk ngurus-ngurus. Baik. Ustaz. Terima kasih, Mas. Baik. Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Pak Lukman, terima kasih. Ajiku. Iya. Terima kasih banyak. Saya belajar begitu, Pak Ustaz. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Nanti kita mampir-mampir. Waalaikumsalam. Ayo. Nanti kita mampir-mampir ya. Ustaz, ke warung makannya. Terima kasih banyak. Iya, hati-hati. Luar biasa. Baik. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi sama Pak Lukman, Ustadz Lukman udah bicara. Gimana? Udah ada gambaran? Sudah ada ini. Udah. Iya, Nah, tapi ada pertanyaan yang belum terjawab nih Ustadz. Sekarang bagaimana Ustadz kalau misalnya kita melihat bisnis yang ada saat ini kan banyak tuh bisnis yang seperti misalnya MLM gitu. Iya. Nah, itu di dalam Islam gimana Ustadz? Multi-level marketing. Multi-level marketing. Tapi Pak Ustadz, Itu kan sebentar kita lanjut dulu. Apa? Kita mau ini dulu. Oh iya Jeda boleh. dulu tuh. Boleh. Iya, tahan dulu pertanyaannya. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dasat on Stage. Ya Muhammad, berapa harganya ini kainmu? Saya dikasih hadiah 10 dirham. Kau mau beli untung? Alhamdulillah, beli modal juga tidak masalah. Coba, kira-kira ada pedagang di Indonesia begitu? Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di Dasat on Stage. Betul. Nah, yang baru bergabung ini, hari ini temanya itu adalah adab berdagang. Betul, tadi kita sudah bertemu dengan Ustadz Lukman, tadi kita sudah berbincang-bincang juga tentang bagaimana menghadapi berbisnis di masa krisis. Nah, tadi sempat juga saya bertanya tentang MLM, ya. Nah, kalau kita kan banyak nih dari masa krisis ini yang nawarin multi-level marketing. Oh, yang beranak. Jadi nanti dia nggak perlu banyak-banyak, cukup cari anggota aja. Iya. Teman. Ya. Beli barang satu tapi anggotanya banyak, nanti dia dapat keuntungan Jadi banyak gitu. terjadi perbedaan pendapat ulama di situ. Ada yang mengatakan haram sama sekali, tidak ada toleransi. Jelas dia katakan itu haram karena keuntungannya lebih dinikmati oleh yang di atas. ya kan.
Ada juga yang mentolerir bahwa itu bukan kategori halal, dia masih kategori masih haram, halal. dia dihalalkan karena dia senang, ya kan? Nah, kalau hal seperti ini sudah ada ulama mengatakan haram, ada ulama mengatakan halal, maka dia masuk wilayah subhat namanya. Abu-abu ya. Abu-abu. Iya, iya. Sementara orang yang bertakwa itu adalah tujuan puasa. Ya. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Sementara orang yang bertakwa, menurut Imam Bushairi, orang bertakwa itu punya karakter yang disebut tawadu, qanaah, wara. Wara inilah artinya dia mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Artinya subhat itu kalau yang samar-samar dia pasti bisa tinggalkan. Ya. Iya. Karena apa? Orang yang berpuasa, jangankan yang samar, yang halal aja dia bisa tinggalkan. Ya. Air putih halal, tapi siang hari dia rasa belum saatnya, dia tidak akan konsumsi. Iya. Istri di rumah halal, tapi siang hari dia tidak akan lakukan. Iya. Karena dia mampu membatasi dirinya, dia mampu menahan dirinya. Iya. Jadi saya menyarankan kalau multi level ini, saya berada pada pendapat haram. Haram ya. Ya, tapi ada juga ulama yang melonggarkan. Ya, Tapi kalau saya sudah subhat seperti ini, ada halal, ada haram. Tinggalkan. Nabi mengatakan kalau kamu selamat tinggalkan. Tinggal. Iya. Gitu. Nah, kembali lagi ke prinsip dagang ini, Ustaz. Tadi kan di dalam Islam, Ustaz mengatakan bahwa kunci di dalam berdagang adalah kejujuran. Ya. Iya, Iya kan? Jujur di dalam Jadi berdagang. adab pertama itu tadi Adabnya ya. mulailah dengan niat yang baik. Niat yang Karena baik. innamal a'malu Biniat. binniyat. Segala sesuatu yang tergantung dari niat kita. Iya. Kalau niat kita berdagang lillahi ta'ala, maka insya Allah kita tidak akan menghalalkan segala cara. Ya. Amin. Pasti patokan kita, kalau ini saya lakukan, bagaimana Allah nanti? Ya. Bagaimana penilaian Allah? Yang kedua, jujur. Ya. Ya, jujur itu artinya jangan menipu pembeli. Jangan mengatakan baru padahal sudah tua. Sudah barang lama. Ya, Oh, kan iya. banyak itu teknik-teknik menjual orang. Ya, apalagi kalau buah-buah dia kasih di atas yang bagus, yang Segar-segar. busuk-busuk di bawah, segar-segar. Ya. Iya. Atau malah ada yang lebih parah lagi. Ya. Dia kasih pewarna. Dicat ya. Supaya warna merah. Merah, iya, iya. Langsat, Iya. kecut, padahal dia bilang manis. Saya pernah, ya enggak mau kalah saya tukang tipu. Iya. Saya bilang, Deng, manis ini langsamu. Iya. Boleh? Manis Ustaz. Kudu, aduh, saya cari yang kecut-kecut. Karena orang ngidam saya mau belikan. Beli, dicampur Ji. Campur Ji. Langsung ketahuan. Langsung ketahuan. Campur. Datang lagi tuh orang marah-marah kan. Marah-marah lagi dia bilang, apa? Kau ternyata tipu saya. Kecut ini banyak langsung kecut. Iya. Kau pembohong. Dia bilang, berapa Pak Ustaz beli? 5 kilo. Iya. Pak Ustaz 5 kilo. Saya itu mobil satu trek saya beli. Kecut semua. Dagang itu jujur. Jujur dalam arti kalau orang tanya, baru ikanmu ini? Jangan bilang baru kalau sudah bermalam. Iya. Lebih baik jujur. Ya, jujur. Katakan yang sejujurnya. Jangan juga katakan modal kalau sudah untung. Misal, Ustadz, berapa harga sarungnya Pak Ustadz? 50.000. 50.000. Wih, Iya. mahalnya Pak Ustadz. Itu aja ku kasih kau modal karena sama-sama ke orang Bugis. Padahal Kalau orang lain ini 60.000. Ini modal 50 modal. Padahal dia sudah ada untung. Ketika dia katakan modal pada sudah untung, maka sudah masuk kategori menipu. sebentar. Haram. Ini sebentar. Ini Iya. pertanyaan nih. Kan kalau bilang modal, saya juga Iya. ngalamin saat dalam berbisnis. Nah, yang dimaksud modal itu pada saat kita beli barang atau modal termasuk ongkos kita ngambil. Kadang-kala kan orang bilang modal itu adalah memang dia dapat barangnya misalnya contoh 40.000. 40.000. Tapi dia kan ada biaya listrik, ada biaya operasional yang dia bebankan juga ke sana. Sudah masuk semua itu, listrik apa semua. Modal semua itu. Iya. Modal semua, belinya. Dari situ ke rumah, kan ada biaya transport. Jadi boleh itu kita masukkan kan Iya, Ustaz, ya? biaya segitu. Iya. Cuma jangan mengatakan modal dalam arti belum dapat untung. Nah. Dia katakan saya belum dapat untung, Padahal udah. sudah ada untung. Iya, Itu menipu iya, itu, iya, nggak iya, boleh. iya. Nama kalau berdagang seperti Rasulullah, wow spektakuler lagi. Dagang Rasulullah gimana coba? Ya Rasul, ya Muhammad, Iya. berapa harganya ini kainmu? Saya dikasih hadiah 10 dirham. Iya. Kau mau beli untung, alhamdulillah. Beli modal juga tidak masalah.
Coba. Emang bener segitu? Yes. Iya. Kira-kira ada pedagang di Indonesia begitu? Nggak ada. Maka jangan heran ada orang berdagang, sudah 30 tahun dagang, tapi dia tidak bisa lepas dari kredit. Iya. Karena diterus. Iya, ya. terus, ya. Nah, ada orang rumah sudah mewah dari dagangannya itu luar biasa dia punya usaha, tapi kok tidak bisa tenang dalam hidupnya pada segala fasilitasnya sudah ada. Salah satu sebabnya karena dia menghalalkan segala cara. Nah, itu yang kedua, adab dalam berdagang. Yang ketiga, adab dalam berdagang adalah yang dijualnya adalah milik sendiri. Seperti apa itu milik sendiri? Ya, yang dijual adalah milik sendiri. Jadi dari adab ini adab. Yeah. Jadi kalau kategori ini tuh gulunti karena para calo. Iya. Ya, yang dijual adalah milik kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah jangan menjual sesuatu yang bermasalah. Jangan menjual sesuatu yang kita yakini ini busuk, ini jelek, Iya. hanya karena kita kasih warna, Iya. ya. Itu menipu kan Ustaz? Nah, kemudian kita siram air Iya. supaya kelihatan lebih baik sejujurnya. Bakso dikasih boraks. Iya. Nah, Sapi gelonggongan karena dikasih kalau air. yang begini terjadi maka dia dapat untung, tapi dia sudah masuk kategori berbuat riba. Sebentar Ustaz, tadi Ustaz bilang broker nggak boleh Ustaz. Ya, Broker nggak boleh menjual barang yang bukan punyanya. Itu kan kayak Iya. misalnya Reseller begitu ya. nawarin. yang penting dia jujur bahwa ini saya agen. Oh, jangan ngaku-ngaku Jangan gitu ya. ngaku. Oh. Saya ini pihak kedua. Iya. Boleh. iya. Kenapa kita mencari adab kepada yang pemiliknya supaya menghindari tangan kedua, tangan ketiga, karena tangan keempat itu kan sudah pasti berganda harga. Iya. Kecuali Bapak jujur dan orang yang mau membeli juga tidak mempersoalkan. Iya. Misalnya, Pak Ustadz, ini rumah saya cuma diminta sama teman menjualnya. Saya pekerjaan saya seperti ini. Ya tidak jadi masalah. Oh iya. Ya, Ustadz, penting yang tadi prinsip kedua tadi itu jujur, Jujur, ya. kejujuran. Nah, tadi mau nanya apa? ini Pak Ustadz, ketika kita berdagang kan kita dapat untung, tapi jangan terlalu berlebihan. Apakah di dalam Islam ada aturannya itu Pak Ustadz? Batasannya berapa Batasannya banyak? berapa keuntungan yang boleh kita ambil dari dagangan kita itu Pak Ustadz? Ah, tapi jawabnya nanti Ustaz. Ya. Mohon maaf. Karena saya masih mau nikmati nih ruangannya Pak Ustadz di sini. Emang Ustaz di sini tempat Saya nginap di sini selama liburan. Tuh, sofanya saja beda sekali Mas Bukan David. masalah itu, pemandangannya di luar Iya. cakep-cakep ini. Boleh lihat ruangan yang lain nggak Ustaz? Saya bawa menikmati kita hebatnya ini hotel Ayo. Siap Ustaz. Sambil kita lanjutin pembicaraan kita Ustaz, ya. Menikmati kemerdekaan. Baik. Jangan kemana-mana, tetap di Dasar on Stage. Kalau dia tahu sudah ada dengar mau naik harga, Iya. dia timbun. Iya. Diambil Ya, semua. tapi demi Allah satu negara kamu orang miskin kau hianati, satu negara orang miskin akan mencarimu nanti di akhirat. Ya, masuk sini. Oh iya. izin ya, Bagus Ustaz. sekali di sini Pak Ustadz. Wih, kamar mandi itu. Oh iya. Ini kamar mandinya luas sekali Mas Ustadz. Ya. Waduh, izin ya Silakan. Ustaz. Ya. Ustaz. Mari. Ayo, Tadi, bismillah. ya. Wah, terima kasih Ustaz. Ini Monggo. tabe Ustaz. Alhamdulillah. Ya, tabe Ustaz. Wah, di sini Pak Ustadz ada karpetnya begini. Kalau di rumah saya karpet begini, Mas David, Ah. dipakai kalau ada hajatan. Oh iya, betul. Selebihnya kita gulung dulu. Tapi ini di kamarnya Ustaz nih istimewa luar biasa ya. Wah, iya. Kamar pinjaman. Oh, kamar pinjaman iya. Iya. Tapi pemandangannya bagus Ustaz. Bagus. Ustaz, balik lagi dengan tema kita Ustaz. Tadi ditanya tadi sama Arif kan, Iya. berapa kalau kita ngambil keuntungan jadinya bolehnya berapa persen? Bahasa agama adalah keuntungan yang sewajarnya. Keuntungannya sewajarnya. Ya, sewajarnya. Misalnya? Untuk tidak ada ukuran berapa persen. Nggak ada ya? Nggak Nggak ada ada ya? ukuran. Dia hanya kan di kata bahasa agamanya mengambil keuntungan sewajarnya. Kalau wajar itu biasa dikembalikan ke hati nurani. Iya. Ya, kalau sudah melebihi harga setengah dari harga, ya sudah tidak wajar itu. Jangan juga terlalu mengambil keuntungan yang berlebihan. Nah, Ya, itu kalau sudah lebih setengah harga sudah berlebihan.
Nah, sewajarnya. Yang penting ada biaya kembali modal, kemudian biaya operasional, ada keuntungan seadanya. Sudah boleh dapat keuntungan yang banyak, bahkan melebihi harga dasar, tapi sudah tidak diberkahi Allah. Itulah sebabnya kembali lagi etika pertama, adab pertama tadi, lillahi ta'ala. Silakan ambil untung, silakan lakukan, tapi bagaimana penilaian Allah? Kalau kita orang beriman, ini sudah Allah tidak senang seperti ini, maka dia tinggalkan. Betul keuntungannya tidak seperti orang yang menghalalkan segala cara, ya, untungnya tidak sebanyak yang orang lakukan di tempat lain, tapi apa yang dia temukan? Ketentraman jiwa. Tidakkah ketentraman jiwa ini yang susah untuk diuangkan? Ada orang banyak duitnya belum tentu tentram jiwanya. Apalagi kalau sudah berdampak pada rumah tangga. Adab yang berikutnya dalam berdagang adalah Allah melarang orang bersumpah yang berlebih-lebihan. Ada juga itu pedagang, sumpah mati saya sambar geledek. Iya. Ya kan? Dilarang bersumpah, apalagi membawa nama Allah. Wallahi, jangan bersumpah berlebih-lebihan. Cukup meyakinkan orang bahwa saya Islam, saya tidak biasa berbohong. Kalau Bapak percaya silakan, kalau tidak bisa memilih tempat lain. Jangan sampai untuk meyakinkan orang bersumpah kiri kanan sampai ambil Quran. Itu tidak juga seperti itu. Allah melarang kita berdagang seperti itu. Jadi berdaganglah dengan tidak menghalalkan segala cara. Jadi yang dijadikan pijakannya adalah aturan agamanya aturan itu. Agama dan aturan negara kan ada juga soal yang begitu. Sogok, gratifikasi kan ada. Jadi Ustadz bisa disimpulkan bahwa di dalam Islam itu baik dari mulai pertama niatnya harus jelas, etikatnya juga harus baik, jujur, barang yang diperjualbelikan harus pun bagus. juga harus bagus, tidak sesuai tidak bertentangan dengan yang dilarang oleh di dalam Islam, bukan ada barang lagi yang haram. tadi saya lupa. Tidak menimbun barang. Tidak menimbun barang. Itu Ini yang banyak terjadi. Dia kalau dia tahu sudah ada dengar mau naik harga, dia timbun. Diambil semua dulu. Lalu orang pada mencari, baru dia naikkan harga. Itu nggak boleh. Orang berdagang begitu, orang tidak beragama. Kau dapat untung, tapi demi Allah satu negara kamu orang miskin kau hianati, satu negara orang miskin akan mencarimu nanti di akhirat. Cari sampai dipersulit orang seperti itu nanti masuk surga. Ustaz, kalau misalnya ini Ustaz, mohon maaf, kan kayak nasib-nasib petani nih Ustaz. Kadang-kala petani itu kan kalau lagi beli bibitnya harganya mahal. Begitu lagi banyak barang stok, harganya jadi rendah sekali. Dan mereka tuh bergantung kepada satu, artinya apa ya, kalau di satu tempat tuh ada satu yang pengepulnya lah. Pengepulnya kasih harga, saya mau ngambil sekian. Kalau mau syukur, nggak mau ya udah. Apa sih kayak namanya? gitu, gimana? Ya haram, nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu, Ustaz. Allah itu, Mas David, memberi manusia, semua manusia diberi namanya nurani. Ketika nurani, pasti nurani tidak bisa dibohongi. Jadi azas keadilan dong Ustaz, harus ada di situ dong Ustaz. Ya disinilah negara harus hadir. Transaksi dagang itu makanya ada namanya Menteri Perdagangan. Karena pentingnya diatur ini harus dibikin kementerian. Kementerian inilah harus hadir dalam mengatur perdagangan seluruh hal yang ada di Indonesia. Jangan sampai kasihan orang sudah berdagang padi, tiba-tiba datang padi yang beras lagi dan lain sebagainya, hilang harga. Jangan lagi ada lagi mempermainkan harga di pasar, ya kan? Nah, itu semua bertentangan dengan ajaran agama. Boleh lolos kau dari dunia karena kau bisa bermain dengan aparat, tapi demi Allah kau tidak akan bisa lolos di hadapan pengadilan Allah. Nah, itulah tujuannya agama hadir, mengatur rambu-rambu, ini loh yang boleh, ini yang tidak boleh. Dan kalau kau ikuti larangan anjuran agama, dagangmu akan selamat dunia, selamat akhirat. Tapi kau langgar rambu-rambu agama, maka daganganmu tidak akan selamat. Kau bisa selamat berdagang, banyak duit untung, tapi tidak akan berkah. Kalau kau hidupmu tidak berkah, maka hidupmu tidak akan tenang di dunia, apalagi di akhirat kelak. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz ilmunya hari ini Ustadz. Saya juga banyak dapat ilmu ini, karena tadi saya mau berbisnis, ternyata salah langkah saya. Iya, belum lah, nggak apa-apa. Kan lebih baik tahu dari awal, daripada Anda sudah terlanjur berjalan, salah langkah. Ini belum, ya. Ilmu-ilmunya bermanfaat, udah bisa kita jadi modal kita untuk memulai usaha lagi. Alhamdulillah. Keluar dari krisis kesulitan ini, insya Allah akan lebih baik ke depannya ya Ustadz ya. Insya Allah. Amin. Dan modal untuk berdagang juga selain mungkin kejujuran,
harus juga fit badan kita. Oh iya, betul. Masuk tidak? Betul. Nah, saya mau kasih ingatkan lagi Mas David, Pak Ustadz, dan juga pemirsa di rumah. Nah, kita harus selalu konsumsi susu steril 7 kurma. Karena susu steril 7 kurma ini perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma yang berkhasiat. Serta dikemas di dalam teknologi modern, nah di dalam kaleng yang higienis ini. Karena zaman sekarang banyak minuman yang biasa-biasa saja. Nah, harusnya kita minum yang double manfaat. Susu steril 7 kurma aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. banyak. Ya. Baik pemirsa, alhamdulillah kita hari ini sudah mendapatkan begitu banyak manfaat ya. Walaupun sekarang kita sedang menghadapi masalah atau krisis ekonomi karena dunia sekarang sedang diuji dengan pandemi Covid, jangan mematahkan semangat kita untuk berdagang dan berusaha. Tapi dalam berusaha itu harus dilihat lagi bagaimana tuntunan bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tuntunannya sudah ada. Kejujuran, ya, niat yang lurus, jujur, barang yang dijual belikan juga tidak boleh bertentangan dengan agama. Keuntungan yang ketiga, yang wajar-wajar. keuntungan yang wajar-wajar saja, dan juga jangan menggunakan memanfaatkan dalam berdagang itu menjadi riba. Karena berlebihan atau menipu jadinya riba ya. Wala taqulu liba at'afan mudha'afa, ya. Janganlah kau makan riba yang sifatnya lipat berlipat. Akhirnya apa? Merugikan orang lain. Keadilan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Amin. Tetap semangat berpuasa, jangan patah semangat, tingkatkan kualitas ibadah kita. Saya David Halik. Saya Arif Brata. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Kita akan kembali lagi insya Allah besok Di jam yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita. Metro TV